Pemirsa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita jumpa lagi hari ini dalam acara Shalom Indonesia. Menjelang Natal, di dalam minggu Advent yang keempat ini, pemirsa sekalian, kita akan bersama-sama mengangkat sebuah tema yang berjudul Palungan di Kandang Domba. Saya akan membacakan, pemirsa sekalian, sebuah ayat Alkitab yang diambilkan dari kitab Lukas 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pemirsa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, palungan dan kandang, kita tahu semua bahwa itu adalah sebuah simbol kesederhanaan. Palungan dan kandang adalah sebuah tempat yang sangat tidak mencolok. Bahkan mungkin sebuah tempat yang hina untuk tempat kelahiran seorang yang disebut Raja Besar. Yesus Kristus tidak pernah malu bahwa dia lahir di kandang yang hina. Pesan seperti inilah yang hendak disampaikan kepada siswa-siswa BPK Penabur, bahwa melalui kesederhanaan, melalui ketidakmewahan, anak-anak hendak kita ajarkan bahwa di dalam kesederhanaan semua orang bisa berprestasi. Di dalam kesederhanaan semua orang bisa mendapatkan kesuksesan. Hidup sederhana tidak berarti miskin, pelit, dan menyiksa diri. Kita bisa meneladani teladan Tuhan Yesus sendiri. Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, rela mengosongkan dirinya dan hidup sama seperti manusia. Di SDK 6 kita juga mengajarkan kesederhanaan. Walaupun itu bukan hal yang mudah, karena kita tahu SDK 6 sendiri, latar belakang siswa-siswanya rata-rata terdiri dari anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke atas. Tetapi kami guru-guru di sini selalu mengajarkan bagaimana mereka harus hidup di dalam kesederhanaan. Contohnya, mereka harus peduli kepada sesama. Mereka harus mengasihi sesama. Mereka harus memperhatikan sesama yang mungkin tidak seberuntung mereka. Kami juga terus menanamkan kepada siswa-siswi kami supaya mereka hidup di dalam kesederhanaan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Ya, kebetulan kalau di sekolah kita itu sedang mempersiapkan acara untuk nanti Natal. Biasanya Natal itu kita tuh kebaktian bareng, juga menyiapkan beberapa penampilan ya, seperti ada tari, drama, angklung, juga vokalnya mungkin paduan suara. Dengan itu kita saling mempersiapkannya. Saya dan teman-teman semua sedang mempersiapkan latihan. Juga untuk Natal, biasanya saya bersama keluarga pergi ke gereja. Dan dari situ kami pergi ke rumah keluarga saya untuk berpesta-pesta. Tetapi saat Natal kita tuh tidak boleh selalu berlebih-lebihan berpesta, karena kita juga harus mendoakan orang yang miskin dan tidak bisa merayakan Natal. Itu arti Natal buat saya. Orang tua dari seorang putri berusia 8 tahun. Mengenai pertanyaan apakah kebutuhan anak sudah tercukupi, kami rasa sebagai orang tua kami sudah mencukupi kebutuhannya ya, baik secara sandang, pangan, pendidikan, kebutuhan kesehatan, juga penyaluran hobi anaknya. Selain daripada itu, untuk mencukupi kebutuhan rasa aman, kami sebagai orang tua berusaha menjalin hubungan yang akrab dengan anak kami dengan menyediakan waktu khusus, seperti sering mendongeng sebelum tidur, itu kami lakukan secara rutin, atau bermain peran boneka bersama. Selain dari itu, yang tidak kalah pentingnya buat kami adalah pengenalan anak akan Tuhan. Jadi dari sejak usia dini, putri kami itu kami kenalkan mengenai Tuhan itu melalui cerita-cerita.
Pemirsa, tadi kita baru saja mendengarkan bagaimana ada guru, ada anak-anak, dan orang tua. Mereka merespons renungan yang tadi saya beritakan. Mereka ingin menyatakan juga bahwa sebenarnya kesederhanaan adalah sesuatu yang juga ingin mereka kerjakan dalam kehidupan, baik dari sisi guru, anak-anak, maupun orang tua. Tetapi seandainya boleh memilih, sebenarnya semua orang pasti ingin memilih kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang nyaman buat mereka. Seandainya boleh memilih, mereka semua juga pasti menginginkan kehidupan yang memudahkan segala hal dalam kehidupan mereka. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita melihat meskipun mereka ingin menanamkan kesederhanaan, tetapi mereka juga berhadapan dengan banyak hal di hadapan mereka. Dunia di sekitar mereka menawarkan berbagai macam kenyamanan yang bisa mereka dapatkan. Misalnya handphone terbaru, misalnya gadget-gadget terbaru, misalnya juga baju-baju yang indah yang terus-menerus ditawarkan di sekitar mereka. Setiap orang tua, saudara-saudara sekalian, pasti menginginkan bagaimana anak-anak mereka bisa tampil di hadapan teman-teman mereka dengan kehidupan sosial yang bisa diterima oleh semua orang. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna Natal buat kita semua? Biasanya di sekolah-sekolah Kristen, di gereja-gereja, ketika Natal menjelang, semua disibukkan dengan kepanitiaan Natal. Panitia akan memikirkan acara-acara Natal yang meriah, panitia akan memikirkan bingkisan-bingkisan Natal, panitia juga akan memikirkan makanan-makanan yang bisa dikonsumsi oleh jemaat, dan di sekolah guru-guru akan memikirkan apa yang bisa diberikan kepada anak-anak supaya Natal bisa dirasakan maknanya. Tetapi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Seperti itukah makna Natal? Rasanya kita tidak ingin mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa makna Natal itu cuma terletak hanya pada acara yang meriah, hanya terletak pada bingkisan-bingkisan Natal, atau hanya terletak pada makanan-makanan yang akan mereka terima. Kami ingin mengajarkan kepada anak-anak kami bahwa makna Natal yang terindah yang bisa mereka dapatkan adalah ketika mereka benar-benar bisa merasakan kasih Yesus. Ketika mereka benar-benar bisa merasakan bahwa Yesus yang lahir, Yesus yang hadir di dunia ini adalah Yesus yang ingin mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kami ingin mengajarkan kepada anak-anak kami bagaimana Yesus Kristus yang dengan sangat sederhana tetapi penuh kasih menunjukkan bahwa Dia adalah Sang Penyelamat dunia melalui kasih-Nya yang besar. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikut ini kita akan mendengarkan kesaksian dari guru, orang tua, dan anak. Bagaimana makna Natal bagi mereka? Makna Natal bagi kita sekalian, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar bersama tadi, bahwa sukacita surgawi Tuhan berikan bagi Maria dan Elizabeth, itu kiranya menjadi sukacita bagi kita sekalian. Kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus, lahirnya di kandang domba yang penuh dengan kesederhanaan. Dia adalah Tuhan yang penuh kemuliaan, tapi Dia datang ke dunia dalam kesederhanaan itu. Oleh karena itu, biarlah kita menyadari kedatangan Tuhan Yesus itu dengan mengucap syukur, berterima kasih sungguh kepada Tuhan karena keselamatan yang Dia berikan bagi kita sekalian, bagi Miss Yuli dan bagi anak-anak sekalian. Kita akan mengisi Natal ini, menyambutnya dengan penuh kesederhanaan. Oleh karena itu sayangku, biarlah kita semua boleh mengisi Natal ini juga dengan hati yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberikan hatinya bagi kita. Dia memberikan tubuhnya bagi kita. Dia lahir datang ke dunia ini. Ya, kalau hidup sederhana itu saat seperti merayakan Natal, guru sekolah minggu saya dan orang tua saya kata harus hidup sederhana. Seperti Tuhan Yesus, saat itu Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina. Dia hanya lahir di palungan. Seperti itu hidup sederhana. Juga kalau hidup kesederhanaan tapi bahagia, itu menyenangkan. Ada teman-teman, bisa bermain, bisa bersama orang tua, belajar bersama, bermain, supaya beraktivitas, berrekreasi bersama-sama. Saya orang tua murid dari Beatrice Dwi Putri Rustandi, murid kelas 2 dari BPK Penabur Kelapa Gading. Kami sekeluarga memaknai Natal secara khusus, yaitu Yesus lahir karena kasih-Nya untuk keluarga kami. Tapi tiap-tiap tahun dalam keluarga kami makna Natal itu bisa berubah-ubah sesuai dengan apa